Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat yang sangat indah untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini. Marilah kita melafalkan kalimat syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan, kerahmatan. Alhamdulillah jazahumullahu khaira, bersyukur pada perantara agama. Alhamdulillah jazakumullahu khaira, bersyukur kepada anak-anakku semuanya kelas 7, kelas 7A, B, C, D, dan E yang telah mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari ini dengan semangat, dengan disiplin, dengan penuh antusias. Semoga pada kegiatan belajar mengajarnya Allah memberikan ilmu hikmah, ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Pada pertemuan kali ini kita sudah menginjak pada bab yang kedua. Bab yang kedua ini akan membahas tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mohon sesuai dengan kontrak belajar yang sudah saya jelaskan kemarin, bahwa ketika pembelajaran saya khususnya, itu yang wajib harus dipersiapkan adalah buku tulis dan alat tulisnya, catatan. Karena saya termasuk salah satu guru yang sangat mewajibkan ketika pembelajaran untuk ditulis atau diringkas, atau bahasanya diresum. Jadi pembelajaran yang saya sampaikan diresum, ditulis. Jadi mulai sedini mungkin anak-anak semua harus bisa ketika ada pembelajaran itu bisa mengambil poin-poin yang sangat penting. Jadi ketika pembelajaran bisa menulis poin-poin yang sangat penting. Jadi ketika nantinya mau ujian atau apa, buka buku catatan itu sangat enak sekali. Yang saya harapkan seperti itu. Jadi monggo yang belum dipersiapkan buku tulisnya dipersiapkan, dicatat hal-hal yang penting, karena nanti pada bab ini tidak semua saya tulis di PowerPoint. Jadi nanti melalui suara, jadi bisa ditulis gitu ya. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Untuk membarokahkan waktu langsung saja. Hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Sebetulnya kalau di dalam jamaah itu tidak hanya 3 ini ya. Karena ini juga bab yang buat juga dari MGMP atau Kemendikbud, juga orang umum, orang ya. Tapi walaupun begitu, di dalam jamaah itu sebenarnya sudah membahas ini dan bahkan dilengkapi. Kalau dalam jamaah itu dikenal dengan 6 tabiat luhur. Coba 6 tabiat luhur ya: jujur, amanah, jujur, amanah, kerjasama yang baik, jujur, kompak, kerjasama yang baik, amanah, mujahid, musyid. Itu termasuk dalam 6 tabiat luhur. Nah, maka pada bab ini sebetulnya juga membahas tentang itu. Tapi pada bab ini kita hanya terkhususkan membahas tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Nah, untuk sebelumnya bagaimana, apa definisi dari jujur itu? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi sesuai antara sikap, perkataan, dan perbuatan itu sesuai. Itu namanya jujur.
Kemudian yang kedua amanah. Amanah artinya percaya, terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Mohon maaf ini saya agak batuk ya. Jadi amanah itu terpercaya atau dapat dipercaya. Jadi orang amanah itu sangat-sangat besar ya tanggung jawabnya. Orang yang diberi amanah itu sangat besar tanggung jawab, apalagi zaman sekarang itu banyak sekali orang-orang yang di situ meninggalkan amanah. Contohnya para pejabat, para orang-orang yang diberi jabatan besar mungkin ya, karena tidak amanah dia menyelewengkan uang yang sebegitu banyak, uang rakyat padahal itu. Nah, maka amanah itu benar-benar tanggung jawabnya sangat besar. Maka kita sebagai orang jamaah khususnya juga di dalam menjaga amanah itu harus betul-betul dijaga itu. Kemudian istiqomah. Istiqomah itu dari kata mustaqim. Istiqomah, mustaqimnya lurus. Nek Jawa ini jejeg, bahasa Jawanya jejeg. Kalau diartikan secara lebih luas, istiqomah itu berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan sesuatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Intinya istiqomah itu tidak akan pernah goyah, tidak akan pernah berubah walaupun terkena badai yang sebegitu besar. Maka orang itu kalau istiqomah tetap bisa menjaga keislaman dan keimanannya. Itu namanya istiqomah. Nah, tiga pengertian ini mewakili kita untuk memulai kita membahas tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Untuk yang selanjutnya, yang pertama yang kita bahas adalah jujur. Berani jujur itu baik. Berani jujur itu baik. Perilaku jujur itu sebagaimana mengimplementasikan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Surat Al-Baqarah ayat 42 yang bunyinya wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Itu salah satu dasar kita untuk berbuat jujur atau berperilaku jujur. Maka saya beri tajuk judul berani jujur itu baik, atau dalam buku itu bahasanya berani jujur itu hebat. Nah, itu. Kemudian di bab ini yang perlu ditulis adalah hikmahnya jujur. Nah, amal soleh juga ditulis ini ya, karena tidak saya cantumkan di dalam PowerPoint. Hikmah atau manfaat dari perilaku jujur. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Yang ketiga, mendapatkan kenyamanan dan ketentraman hidup. Ya. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan, mendapatkan banyak teman, dan mendapatkan kenyamanan dan ketentraman hidup. Itu salah satu hikmah atau manfaat kita menjadi orang yang jujur. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, amanah. Amanah yuk. Amanah. Perilaku amanah di sini sebagaimana mengimplementasikan dari Quran surat Al-Anfal nomor surat 8 ayat 27 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad,
Dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya. Ini salah satu landasan kita berbuat amanah, karena kita sendiri juga diperintahkan oleh Allah supaya menjaga amanat. Jangan sampai mengkhianati amanah yang sudah kita ketahui, seperti itu. Barangkali nanti dari siswa-siswa kelas 7, A, B, C, dan E ini semuanya nanti menjadi orang yang dipercaya, menjadi orang yang menjabat, orang yang memiliki jabatan yang tinggi, maka harus selalu dipegang penuh amanah itu sendiri. Jangan sampai yang terakhir ini menteri sosial itu ya diberi amanah menjadi menteri yang berkecimpung di dalam kegiatan sosial, tapi ternyata malah dikorupsi. Jadi bantuan-bantuan bansos malah dikorupsi bermiliar-miliaran, bertriliun-triliun. Itu juga salah satu sifat orang yang tidak amanah. Dia berpendidikan tinggi, bahkan lulusan luar negeri, tapi tidak memiliki amanah. Itu berarti orang yang itu tadi yang saya katakan kemarin, orang yang memiliki ilmu dalalah tapi tidak memiliki ilmu hikmah. Nah, kemudian amanah ini sendiri sebenarnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, di situ juga ditulis ya, bisa didengarkan dan bisa diperhatikan. Amanah itu terbagi menjadi 3, itu amanah terhadap Allah, amanah terhadap sesama manusia, dan yang ketiga amanah terhadap diri sendiri. Nah, pengertian amanah terhadap Allah. Amanah terhadap Allah itu adalah menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Itu termasuk amanah terhadap Allah. Kemudian amanah terhadap sesama manusia. Amanah terhadap maksudnya adalah ketika kita dipercaya oleh sesama manusia untuk menyampaikan sesuatu, maka kita akan menyampaikannya dengan apa yang telah diamanahkannya. Itu berarti apa? Itu berarti amanah terhadap sesama manusia. Kemudian yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Amanah terhadap diri sendiri itu secara pengertian adalah memelihara atau menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Itu termasuk salah satu amanah terhadap diri sendiri. Contohnya amanah terhadap diri sendiri itu ya memanfaatkan atau menggunakan kehidupannya itu dengan sebaik-baiknya, dengan sebijak-bijaknya. Itu termasuk salah satu amanah terhadap diri sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah hikmah berperilaku amanah, yaitu yang pertama dipercaya orang lain. Kemudian yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak. Kemudian yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah. Itu salah satu contoh bagaimana contoh daripada hikmah berperilaku amanah, dipercaya orang lain, mendapatkan simpati dari semua pihak, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah. Kemudian yang terakhir adalah istiqomah. Nah, sudah istiqomah atau belum? Karena kita terbiasa mendengar kata istiqomah hanya sebatas untuk status atau sebatas untuk bahasa, tapi secara pendalaman istiqomah itu sangat luas sekali. Istiqomah itu sangat dalam sekali. Nah, istiqomah itu secara sudah saya jelaskan tadi nggih, bahwa istiqomah itu adalah kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Nah, itu istiqomah. Nah,
sebagaimana untuk mengimplementasikan dari surat Al-Ahqaf ayat 13 yang berbunyi innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Nah, orang itu kalau istiqomah itu maka tidak ada rasa khawatir dan tidak pula bersedih hati. Itu orang yang selalu istiqomah. Istiqomah ya, bisa dimengerti bahwa istiqomah itu kukuh pada pendirian. Pendiriannya kukuh, teguh pada pendirian dan kesukuan terhadap tindakan. Jadi tindakannya itu ya terus tidak berubah. Contohnya ibadah sholat itu ya tumak ninah ya khusyuk, itu berarti istiqomah. Yang namanya istiqomah seperti itu. Nah, kemudian hikmah perilaku istiqomah. Yang pertama, orang yang istiqomah itu dijauhkan oleh Allah dari rasa takut atau khawatir. Kemudian yang kedua, orang yang istiqomah itu akan mendapat kesuksesan dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah. Atau bahasa singkatnya, orang yang istiqomah itu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Nah, itu adalah beberapa hikmah daripada perilaku istiqomah. Nah, kesimpulannya pada bab ini adalah setiap insan yang memiliki sifat jujur, amanah, dan istiqomah, maka setiap langkah hidupnya akan selalu berbuah kebaikan, berbuah keberuntungan, berbuah pertolongan, dan kebarokahan. Itu adalah salah satu atau bahasa yang bisa saya sampaikan untuk memberikan kesimpulan daripada bab yang kita bahas kali ini. Ya, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Mungkin itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Adapun setelah ini nanti insya Allah tugasnya akan melalui Google Form. Nanti akan saya berikan linknya di bawah di deskripsi ya, di deskripsi YouTube akan kami siapkan. Jadi nanti tugasnya melalui Google Form, jadi tinggal diklik linknya, nanti tinggal mengisi pilihan ganda, nanti melalui pilihan ganda. Nanti insya Allah untuk file materi ini juga akan saya kasihkan di deskripsi. Jadi nanti ada file materi dari saya, PDF, barangkali anak-anak menghendaki nanti bisa dibuka linknya di bawah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.